Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berkunjung di gudang domba Tasikmalaya. Kebetulan di sini sudah ada narasumber kita. Mangga, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Asep, sering dipanggil sama anak-anak. Kebetulan saya pemegang kepala kandang di gudang domba yang beralamat lokasinya di Jalan Letnan Dadi Suryatman nomor 43, Kecamatan Cipedes, Kelurahan Sukamana, Kota Tasikmalaya. Oh, siap. Sebelumnya, Bah, sebelum ini kan gudang domba ini kan udah berjalan cukup lama ya, Bah ya. Ya, kurang lebih 4 tahun. Oh, 4 tahun. Nah, sebelum background Abah sebelumnya, sebelum terjun ke domba, itu gimana, Bah? Apakah petani sebelumnya atau emang dari awal sudah terjun ke domba gitu, Bah? Kalau di awal mungkin saya juga udah main di domba. Cuman pelihara gitu kan, cuman breeding. Akhirnya ada konsumen juga, kita bisa main trading tapi dengan pola masih tradisional gitu kan, dengan kuota dan skala pun masih terbatas gitu. Alhamdulillah di sini saya ketemu mungkin sama owner, ya kita bergabung di gudang domba, mungkin seperti itu. Awal mula Abah termotivasi terjun ke domba itu gimana tuh, Bah? Kalau motivasi mungkin awalnya ya hobi kan, senang gitu kan. Kita senang pelihara domba gitu kan. Alhasil ya kami mungkin pengembangan tidak hanya merawat dan memelihara domba gitu kan, tapi mengacu ke ada bisnisnya juga gitu kan, biar ada keuntungan gitu kan. Jadi dari hobi, dari kesenangan, tapi kita juga dapat keuntungan seperti itu. Nah, kalau misalkan fokus di gudang domba ini, apakah memang fokusnya di breeding, fattening, atau di tradingnya, atau emang fokus di kontesnya gitu, Bah? Nah, kalau kita di gudang domba itu tiga-tiganya ada gitu kan, ada fattening, ada breeding, terus ada tradingnya juga, domba-domba kontes pun kita ada gitu kan. Mungkin dalam jumlah yang mungkin masih beberapa itu kan kalau buat domba kontes. Soalnya kalau di gudang domba kita mengacunya ke penggemukan. Mungkin kalau secara persentase 90% kita main penggemukan, 10%-nya kita main di breeding gitu. Dan kita pun membuka link plasma kemitraan gitu biar bisa menutup pasar, mungkin seperti itu. Jadi kita bermain di fattening khususnya, terus kita pun sambil breeding dengan domba-domba garutan yang mungkin ukuran-ukurannya yang jumbo, yang sedang, yang kecil pun ada, variatif kalau itu. Buat mitra breeding juga gitu kan, nggak hanya mitra fattening gitu. Nah, proses sekarang kan gudang domba udah sebesar ini ya, Bah, ya, bisa disebut. Alhamdulillah. Nah, dari awalnya, awal mula itu berapa ekor dulu atau gimana dulu, jatuh bangunnya gimana sampai bisa berada di titik ini gitu, Bah? Nah, kita berawal dari breeding kan, tetap kita berawal dari breeding, dari hobi, dari kesenangan. Kita kembangkan dari 14 ekor betina, 1 ekor jantan. Kita berawal dari sana, alhamdulillah datang konsumen-konsumen ke gudang domba mungkin dari mulut ke mulut gitu kan, terus akhirnya pasarnya menyebar juga gitu kan, terus ownernya pun main di medsos gitu kan, jadi bisa menambah link buat perluasan pasar, mungkin seperti itu. Kalau mungkin jatuh bangun sih ya namanya juga merintis gitu kan, tapi ya kita semangat aja terus gitu kan, kita evaluasi terus, kita introspeksi gitu kan, kita inovasi gitu kan, ya hasilnya seperti ini mungkin, tapi dengan beberapa tahapan juga gitu kan, dengan menikmati proses yang ada gitu kan. Nggak langsung seperti ini, ada tangga-tangganya gitu kan, ada tap-tapnya juga gitu kan. Kebayang kan berasal dari 14 ekor sampai sebesar ini, itu bukan hal mudah gitu kan, kita memerlukan proses yang panjang dan sangat luar biasa, dan mungkin sampai saat ini pun kita terus tetap belajar, tetap evaluasi, tetap inovasi gitu kan, dalam hal apapun yang berhubungan dengan domba gitu kan, dengan kesehatan, komposisi pakan,
konstruksi kandang gitu kan, buat kebersihannya pun, dan mungkin seperti itu. Banyaklah cakupannya gitu. Sekarang gudang domba udah mencapai kapasitas berapa ratus ekor bah atau berapa ribu bah? Kalau di sini poolnya cuman ya maksimal idealnya tuh 700 sampai 800 ekor. Kalau saat ini mungkin cuman ada 500-an, kurang Oh, lebihnya 500-an. 500-an gitu. Mungkin kan teman-teman sahabat domba mungkin yang ngelihat gudang domba ini kan wah udah mewah, Alhamdulillah, udah iya. pasar udah luas gitu bah. Iya. Tapi titik terendah gudang domba gitu dalam menjalani proses bisnis domba itu apa aja sih bah, dan gimana cara menanggulanginya gitu bah? Mungkin salah satu eh, hal yang harus kita tanggulangi gitu kan, titik terendahnya mungkin di kesehatan domba kan. Soalnya mencakup ke kesehatan yang mengacu nantinya pada kematian, akhirnya kan kerugian. Mungkin hal itu yang sedang terus kami usahakan biar bisa menekan angka persentase kematian. Salah satu caranya ya mungkin kita harus terus SOP kita jalankan, treatment kesehatannya pun kita mungkin lebih maksimal, lebih intens gitu kan. Jadi gimana caranya kita terus menekan angka persentase kematian, mungkin seperti itu. Nah kan sekarang anak-anak muda tuh yang ngebangun bisnis tuh kan rata-rata gampang menyerah gitu bah, ketika gagal sekali langsung nggak dilanjutkan. Nah yang memotivasi Abah dan juga teman-teman gudang domba yang lainnya untuk terus bangkit dan berproses itu gimana tuh bah? Ya mungkin kita harus dalam hal ini yang kita pelihara itu kan makhluk hidup gitu kan. Jadi kita itu butuh benar-benar kesabaran, telaten gitu kan. Terus semangat kita gitu kan, biar bagaimana caranya gudang domba ini terus berjalan, terus berkembang. Karena mungkin kita merintis dari awal gitu kan, terus masa kita nggak harus terus seperti ini gitu kan. Mungkin semuanya juga punya keinginan terus berkembang. Jadi mungkin kita termotivasi, jadi biar lebih giat, lebih semangat lagi. Mungkin seperti itu. Tadi kan resiko-resikonya tuh kan kematian dan penyakit ya bah ya. Betul. Nah kalau misalkan rata-rata penyakit domba yang dialami oleh Penyebabnya mungkin ya. peternak-peternak dan penyebab dan cara menanggulanginya itu seperti apa bah? Mungkin banyak faktor ya yang mempengaruhi kesehatan domba gitu kan. Salah satunya mungkin dari cuaca juga, terus dari kurang higienisnya komposisi pakan mungkin gitu kan, dari pengolahannya mungkin. Yang terutama itu dari kondisionalnya dari cuaca kan gitu. Itu yang sangat-sangat signifikan buat kesehatan domba yang mengacu pada faktor kematian. Dan mungkin salah satunya juga kita telat antisipasi di treatment kesehatan, kurang intensifnya mungkin di perawatan kesehatan, pemberian obat, mungkin seperti itu. Makanya kita selalu sigap menangani domba-domba yang udah kelihatan murung atau kurang sehat, apalagi kalau kondisional di domba itu dengan sistem koloni ada yang namanya orep kan, sakit mata sama sariawan itu identik, dan mungkin semua domba mengalami hal itu. Tapi setelah kita treatment, alhamdulillah berangsur jadi sehat. Soalnya polanya kan di sini pola percepatan. Kalau tidak sesegera mungkin diantisipasi, dirawat, nanti malah menjalar dan menular ke yang lainnya. Soalnya itu menular kan. Gitu. Itu kan kerugian buat kita, buat adaptasi domba, buat kenaikan bobot mungkin kalau dipenggemukan kan seperti itu. Jadi kita harus lebih sigap dalam menangani hal itu. Gitu. Kesehatan lah terutama. Nah kalau misalkan kan bagi peternak-peternak pemula itu ketika memang proses berternaknya sudah bisa gitu. Betul. Nah itu kebingungan di market pasar gitu Pak. Nah Ya. Bagaimana gudang domba ini membangun pasar dari awal sampai ya sekarang bisa membangun mitra dan juga pasar yang luas gitu Pak. Ya kita mungkin berawal ya, kalau perusahaan mungkin harus punya pasarnya dulu gitu kan. Betul. Dan kebetulan alhamdulillah kita sambil berjalan kita sambil membuka link atau lapangan pasar, membuka pasar gitu kan. Jadi ketika kita produksi kita udah jelas tahu punya pasarnya gitu kan. Jadi hasil produksi dari kita itu nggak harus menumpuk,
gitu kan, nggak harus mengendap, jadi udah jelas ada pasarnya, ini ada bagian-bagiannya gitu kan, ada spek-speknya tersendiri gitu. Tapi kalau buat yang sekarang istilahnya yang bermitra dengan gudang domba itu bahkan jauh mungkin lebih lebih nyaman gitu kan, jadi udah jelas pasarnya gudang domba gitu kan, si mitra itu bisa fokusnya ke produksi gitu, jadi pasarnya udah jelas, apalagi kan tinggal tinggal fokus produksi. Justru kan yang sering dipertimbangkan, yang sering diperhitungkan, dan yang sangat sulit itu mungkin kan pasar. Nah, tapi setelah kita buka link kemitraan, mitra fokusnya di produksi, nanti hasil produksinya dipasarinnya ke gudang domba. Kan itu jauh lebih aman, nyaman, dan tidak harus pusing mikirin Iya, pasar. betul. Berarti gitu. nanti ketika kemitraan, ketika bingung menjual bisa dijual kembali ke Betul, gudang domba ya, Pak betul, ya? betul, betul. Itu Nah, kan link kemitraan kan iya, namanya. tapi kalau misalkan gudang domba sendiri ini, apakah memang target pasarnya untuk kurban saja atau untuk akikah atau gimana tuh, Pak? Kalau buat pemasaran mungkin kita lebih variatif. Kalau buat 1 tahun sekalinya ya udah jelas ada Idul Adha. Kita udah punya mungkin pasar-pasarnya yang tersendiri gitu kan. Terus kalau dari hasil produksi kita itu kita udah punya jagal-jagal juga gitu kan, khususnya buat tukang-tukang sate gitu kan, yang mungkin buat konsumsi. Jadi kita udah jelas ada pasarnya buat tukang sate. Kalau dari hasil penggemukan mungkin kan. Tapi kalau dari breeding kita bisa jual hasil buat permajaan, bisa jual calon-calon induk, bisa jual indukan hamil, bisa jual petetan juga buat bakalan-bakalan nanti di penggemukan di tani lah, di petani, di mitra khususnya mungkin seperti itu. Jadi kalau buat pasar alhamdulillah kita variatif. Ada jagal, ada petani buat mitra juga, apalagi buat Idul Adha, terus yang kontinu tiap harinya tuh ada yang akikah juga gitu kan. Jadi kalau buat pasar insya Allah aman seperti itu, dan mungkin ada beberapa link juga, ada beberapa channel gitu kan seperti itu. Jika dirata-ratakan, Bah, dalam 1 minggu itu gudang domba bisa menjual berapa ratus ekor, Bah? Kalau menurut rata-rata itu sebenarnya saya belum bisa menentukan, misalnya tiap fase, tiap atau per week gitu kan. Itu susah sih kalau bilang kalau khusus pemasaran gitu kan. Kadang-kadang satu PAM atau satu mitra itu minta kebutuhannya di atas 100 ekor seperti itu. Jadi mungkin kita cuman punya catatan, nanti di akhir kita rekap baru kita tahu gitu kan jumlah domba yang kita jual itu berapa. Mungkin kalau buat saat ini Abah mungkin masih bingung gitu kan, soalnya sekarang pun masih berlanjut gitu kan, masih terus berjalan gitu. Keluar masuk gitu mungkin. Alhasil kan datang domba baru kita bisa keluar lagi kan, seperti macam transit gitu kan, main trading kan. Itu mainnya trading. Jadi kalau mungkin hasil akhirnya, kalau rata-ratanya harus dihitung dulu mungkin seperti itu. Nah, kan kebanyakan peternak-peternak di media-media gitu, Pak, kebanyakan kan menjelaskan secara motivasi yang membangunnya saja gitu, Pak. Dalam artian menjelaskan hal-hal manis-manisnya saja. Nah, mungkin pesan dari Abah untuk peternak-peternak pemula ataupun yang baru ingin memulai gitu, Pak. Apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana prosesnya gitu, Pak? Mungkin kalau saran Abah buat motivasi gitu kan, ketika anak-anak muda yang mungkin alhamdulillah biar bisa regenerasi gitu kan, kalau seandainya ingin beternak domba gitu kan, terutama kita harus siapkan dulu bank pakan. Pun kalau ada lahan gitu kan, kita bisa manfaatkan lahan yang ada gitu kan. Jadi jangan buru-buru kita ke pembelanjaan atau penghitungan ke domba gitu kan. Kita persiapan yang paling utama itu bank pakan. Terus mungkin beranjak kita ke persiapan kandang, yang terutama mungkin kita setting buat kandang itu sekuat mungkin, seaman mungkin, seefektif mungkin dalam mungkin nantinya pengerjaan kebersihan. Itu kan yang harus sangat-sangat dijaga, itu biar tidak mengganggu lingkungan juga gitu kan. Hasil kan kalau kebersihannya tetap terawat, tetap terjaga, dan amoniak si domba itu pun tidak terlalu berpengaruh buat domba, soalnya sangat berpengaruh
buat kesehatan seperti itu baru di kandang kan. Ketika misalkan hanya pingin jadi owner, otomatis kan harus punya SDM. Nah, itu salah satu faktor yang harus sangat diperhatikan gitu kan. Jadi harus lebih selektif dalam pemilihan SDM-nya. Seenggaknya minimalnya ada dasar suka gitu kan, seneng. Jadi pemeliharaannya pun bisa lebih lebih tanggung jawabnya, pedulinya gitu kan. Jadi nggak asal seperti itu. Yang terutama mungkin ya di usulnya semangat, keinginan, sabar, telaten gitu kan. Yang kita pelihara soalnya makhluk hidup yang bernyawa gitu kan, membutuhkan benar-benar semacam kasih sayang gitu kan. Soalnya mereka itu punya kelakuan dan harus kita perlakukan, mungkin seperti itu. Yang hal dasar paling utama itu yang harus diperhatikan itu bang pakan, istilahnya kesiapan pakan. Apakah pakan yang kita sediakan bisa mencukupi dengan kuota atau kapasitas domba yang kita pelihara. Jangan sampai kita punya domba banyak tapi bang pakannya nggak ada gitu kan, ataupun nggak ada meskipun banyak melimpah ruah tapi cara perawatan, pemeliharaan, terus pemberian pakannya tidak sesuai dengan kebutuhan si domba, ya hasilnya mungkin ya seperti itu. Udah bisa dipastikan kan seperti itu. Oke, setelah panjangnya proses-proses gudang domba ini, Bah, moto yang dipegang oleh gudang domba atau oleh Abah atau sama tim gitu untuk terus semangat itu apa tuh, Bah? Ya kita mungkin yang kita usung, kami di sini itu kerja tim gitu kan, seperti itu. Jadi kita punya motonya mungkin kami itu bukan Superman tapi kami itu super tim. Jadi kita bisa lebih berkolaborasi, lebih semangat dalam mengerjakan. Soalnya kalau satu tugas kita kerjakan bersama-sama itu hasilnya mungkin lebih ringan dan kita itu lebih semangat. Itu mungkin moto dari gudang domba, dari anak-anak pun seperti itu. Jadi kita mengusungnya tetap ke kolaborasi kerjasama, mungkin seperti itu. Siap.